Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di seri perkuliahan Geometri Euclid, pertemuan kedua. Kali ini kita akan membahas tentang garis, segitiga, jarak, dan sudut. Kita mulai dengan membahas apa itu garis, sinar garis, dilanjutkan dengan definisi segi. Ya, jadi diberikan dua titik berbeda, ya, dua titik berbeda P dan Q pada sebuah bidang. Jadi di sini terdapat satu dan hanya satu garis yang akan melewati kedua titik tersebut, ya. Garis di sini kita tuliskan sebagai LPQ, ya. Maksudnya LPQ itu adalah garis yang melalui titik PQ, atau ini diberi simbol huruf L itu dari bahasa Inggris line. Nah, garis yang melalui titik PQ itu digambarkan seperti ini. Ketika garis itu artinya dia belum berbatas, ya. Jadi di sini makanya kenapa di gambarnya ada tanda panah di sebelah kiri dan sebelah kanan. Artinya garis itu masih terus berlanjut tanpa batas. Nah, selanjutnya didefinisikan yang namanya segmen garis, ya. Atau biasa disebut juga dengan segmen. Nah, segmen garis di antara titik P dan Q itu adalah himpunan titik-titik yang termasuk juga dengan titik P dan Q, ya. Jadi himpunan titik-titik ini dia berada di antara titik P dan Q termasuk dengan titik P itu juga, ya. Jadi semua titik di antara titik P dan Q termasuk titik P dan Q-nya itu disebut sebagai segmen garis. Nah, segmen garis disimbolkan seperti ini. Jadi yang selama ini kalian kenal selama sekolah menengah itu disebut segmen garis, ya, bukan garis, karena dia memiliki batas titik tertentu. Tadi garis kalian sudah lihat di awal, kalau yang disebut garis dalam geometri itu dia tidak berbatas. Ketika dia berbatas, dia disebut sebagai segmen garis. Nah, di sini ada simbol DPQ yang menunjukkan ukuran atau panjang dari segmen garis PQ. Jadi kalau segmen garis PQ punya panjang 5 cm, itu dituliskan DPQ sama dengan 5 cm. Tapi biasanya ketika berbicara di geometri murni, ukuran dari garis itu jarang yang diberikan satuan metrik, ya. Itu satuan metrik kalau kita sudah berbicara aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Biasanya dituliskan saja dengan DPQ itu sama dengan 5. Nah, selain garis dan segmen garis tadi, ada juga istilah sinar garis, atau simpelnya disebut saja dengan sinar atau rays. Jadi sinar ini dia disimbolkan dengan RPQ. Jadi berbeda antara sinar yang dimulai dari titik P dan dimulai dengan titik Q, ya. Ketika dia dimulai dari titik P, berarti pangkalnya itu di P dan dia tidak berujung, ya, tidak berujung. Kalau tadi segmen garis dia di kedua sisi tidak berujung, kalau sinar garis hanya tidak berujung di salah satu sisinya. Pemahaman tentang sinar garis ini akan kalian gunakan di pembelajaran tingkat lanjut seperti pada materi tentang vektor. Sementara kalau sinar garisnya dimulai dari Q, berarti dia pangkalnya di Q, ya. Jadi arah sinar garisnya itu ke sana, berlawanan arah dengan yang dimulai dari P tadi. Nah, sinar garis yang dimulai dari P itu dan melalui titik Q itu disimbolkan RPQ, ya, dari asal kata ray tadi. Nah, kalau misalnya kita andaikan di sini ada titik lain Q aksen, ya. Jadi kalau misalnya titik
suatu sinar dia itu melewati mulainya dari P ya, dan dia melewati titik Q dan Q aksen pada satu garis lurus. Itu artinya kita bisa mengatakan kalau sinar RPQ itu sama dengan sinar RPQ aksen. Karena di sini titik Q dan Q aksen berada pada garis yang sama. Titik awal pada suatu sinar garis itu dia dikenal dengan vertex ya. Jadi kalau di RPQ tadi itu berarti vertexnya adalah P. Kalau RQP berarti vertexnya adalah Q. Kita lanjut ke kesejajaran garis. Di sini didefinisikan dua buah garis K dan L itu dikatakan sejajar jika salah satu di sini K bisa sama dengan L dan K juga bisa tidak sama dengan L, dan K itu dan L tidak pernah berpotongan dimanapun. Dalam definisi ini ketika dia dalam kondisi itu dua buah garis berarti dikatakan mereka saling sejajar. Nah, sebelum berbicara lebih lanjut, di sini juga dijelaskan tentang simbol atau pemberian nama garis. Nah, di buku referensi kita ini, pemberian nama garis itu menggunakan huruf kapital yang di italik ya, dikasih miring tulisannya. Sementara ada juga buku-buku teks yang memberikan nama garis itu dengan huruf kecil ya. Jadi itu tergantung buku teks yang kita gunakan. Makanya dalam matematika setiap simbol itu harus didefinisikan. Dan kalau misalnya kita menggunakan buku teks tertentu dalam mendefinisikan sesuatu, jangan mencampurnya dengan buku teks lain, kecuali hanya untuk bahan belajar. Oke, sekali lagi di sini saya bacakan tentang garis yang paralel. Jadi dua garis itu dikatakan paralel ketika mereka tidak berpotongan dimanapun, baik ketika garis itu sama atau dia berbeda ya. Nah, nanti di sini kalian akan cari tahu pada kondisi apa dua garis itu disebut sama ya. Kenapa bisa di sini ada K sama dengan L dan juga ada kondisi K tidak sama dengan L. Dan kenapa ketika kondisi garis K sama dengan L itu dikatakan kalau K sejajar juga dengan L. Oke, dari definisi ini kita akan melihat tiga sifat penting dari kesejajaran garis di bidang. Nah, ini ada aksioma pertama. Dua buah garis yang tidak paralel itu akan bertemu di tepat satu titik. Ya, jadi kalau misalnya dua garis itu tidak paralel, maka dia akan ketemu di tepat satu titik. Tidak mungkin lebih dari satu. Ya, itu dia disimbolkan ilustrasi gambarnya pada gambar B ini. Ya, jadi di sini garis K dan garis L dia tidak sejajar. Dan dia bertemu di satu titik, di sini disebut dengan titik Q ya. Itu kalau di geometri Euclid. Ketika berada di geometri non Euclid, dia sudah seperti yang dijelaskan di perkuliahan sebelumnya, dia bisa saja tidak ketemu atau ketemu di banyak titik. Nah, aksioma yang kedua, jika diberikan sebuah garis dan sebuah titik P, maka hanya ada satu ya, hanya ada satu garis yang melalui P dan sejajar dengan L ya, itu kalau di Euclid sekali lagi. Nah, di sini contoh ilustrasinya itu di gambar A. Jadi kita punya titik P dan garis L ya. Jadi di sini melewati titik P hanya kita bisa buat satu garis, tidak mungkin lebih dari satu garis, yang mana garis itu sejajar dengan garis L ya. Di sini diberikan contoh garis K yang melewati P dan dia itu sejajar dengan garis L. Kita lihat aksiom yang ketiga berbunyi jika diberikan garis L1, L2 dan L3, tiga garis yang berbeda, jika L1 dia sejajar dengan L2 dan L2 sejajar dengan L3, maka L1 akan sejajar dengan L3 ya. Jadi yang pertama kita punya L1 itu sejajar dengan L2.
Setelah itu L2 dia sejajar dengan L3. Nah, dari sini kita bisa menyimpulkan atau memastikan bahwa L1 juga pasti sejajar dengan L3, ya. Nah, di sini simbol yang menunjukkan kesejajaran dua buah garis adalah seperti ini ya. Jadi dia ini garis mendatar dua garis mendatar, disimbolkan begitu. Ada yang lurus, ada juga di beberapa buku teks tertentu garisnya itu dia miring seperti ini ya. Yang jelas untuk menunjukkan dua garis sejajar itu disimbolkan dengan dua garis, baik dia lurus maupun dia miring seperti ini. Lanjut ke definisi segitiga. Jadi di sini diberikan 3 buah titik berbeda P, Q, dan M pada suatu bidang yang ketiga-tiganya itu tidak berada pada satu garis yang sama. Nah, dari 3 titik ini kita bisa membentuk 3 segmen garis. Misalkan kita beri nama segmen PQ, segmen QM, dan segmen PM. Nah, segitiga itu didefinisikan sebagai himpunan yang memuat ketiga garis tersebut, ketiga ruas garis tersebut, yang mana dia saling bertemu di titik ujungnya. Ya, lihat di sini dia bertemu di titik-titik ujungnya. Jadi garis PQ ketemu dengan QM di titik Q. Terus garis QM ketemu dengan PM di titik M, dan ruas garis PM ketemu dengan ruas garis PQ di titik P. Nah, dari situ terbentuklah yang namanya segitiga. Ketika 3 buah titik itu dia tidak berada dalam satu garis, itu disebut mereka itu kolinear atau tidak linear. Nah, adanya definisi ini tidak menjamin kalau misalnya, maaf ya, tadi kayaknya ada kesalahan definisi. Kok yang dimaksud dengan kolinear itu adalah 3 buah garis yang posisinya itu bisa berada pada satu garis ataupun tidak, ya. Nah, tadi kembali ke definisi segitiga. Jadi tapi tidak menjamin kalau misalnya kita punya 3 buah titik P, Q, dan M itu serta-merta langsung kita bisa membentuk yang namanya segitiga. Itu nanti akan kita cek di ketaksamaan berikutnya yang dikenal dengan istilah ketaksamaan segitiga. Nah, sebelum masuk ke ketaksamaan segitiga, kita akan lihat dulu ada jenis-jenis segitiga yang sudah kalian kenal pada saat sekolah menengah. Jadi yang pertama itu ada isosceles triangle atau yang kalian kenal dengan segitiga sama kaki ya. Jadi segitiga sama kaki ketika dua kaki segitiganya itu memiliki panjang yang sama. Dan ada equilateral triangle atau yang sering kalian kenal dengan segitiga sama sisi. Jadi segitiga sama sisi ini ketika panjang ketiga sisi segitiganya itu sama ukurannya. Nah, di sini ada juga dibahas tentang yang disebut dengan kesamaan dalam geometri, ya. Nah, kalau misalnya dalam materi aljabar dua kuantitas itu dikatakan sama kalau mereka memiliki nilai yang sama, ya. Sementara kalau misalnya dalam geometri itu tidak menjamin ketika mereka punya nilai yang sama dikatakan mereka adalah suatu entitas yang sama. Contohnya seperti ruas garis AB dan CD ini. Jadi ruas garis AB dan garis CD ini memiliki panjang yang sama ya. Tapi mereka tidak bisa dikatakan kalau ruas garis AB sama dengan ruas garis CD. Begitu juga pada sudutnya ini. Yang sudut digambar A dan sudut digambar B itu memiliki besar yang sama. Tapi mereka bukan sudut yang sama. Karena dalam geometri ada pendefinisian yang berbeda tentang kesamaan. Selanjutnya kita masuk ke jarak dan keanturan.
Nah, tadi sudah disinggung di awal juga tentang jarak dari dua buah titik yang disimbolkan dengan DPQ ya. Selain menggunakan simbol DPQ ini, jarak dua titik juga biasanya disimbolkan dengan simbol seperti ini. Ada sama dengan simbol nilai mutlak. Kalau kalian belajar di analisis real atau di aljabar, itu kalian akan tahu kalau nilai mutlak itu menunjukkan jarak suatu titik ke titik 0. Ya, jadi nilai mutlak dari 2 artinya dia menunjukkan jarak dari titik 2 ke titik 0 pada garis bilangan. Makanya selain menggunakan DPQ tadi, kita bisa menuliskan jarak dalam bentuk nilai mutlak seperti ini. Kita lihat aksioma untuk jarak. Aksioma yang pertama, untuk sebarang titik P dan Q itu dipunyai jarak antara PQ akan lebih besar sama dengan 0. Nah, untuk kasus jaraknya sama dengan 0 itu terjadi jika dan hanya jika titik P sama dengan titik Q ya. Aksioma yang kedua, untuk sembarang dua titik P dan Q diperoleh jarak DPQ itu akan sama dengan jarak DQP ya. Jadi jarak dari titik P ke titik Q itu sama saja dengan jarak titik Q ke titik P. Tidak mungkin berbeda ya, dijamin dengan aksioma. Nah, kita lanjut ke ketaksamaan segitiga ya. Kalau diberikan tiga buah titik berbeda, maka dari ketaksamaan segitiga ini ada jaminan bahwa jarak dari dua titik P dan M itu akan kurang dari atau sama dengan jarak dari titik PQ tambah jarak dari titik QM ya. Dari ruas garis QM. Nah, apa akibat dari ketaksamaan segitiga ini? Ini akan menunjukkan kalau kita tidak bisa membuat segitiga ketika ini tidak berlaku ya. Jadi kalau misalnya kita punya jaraknya jadi seperti ini, jarak PM itu lebih besar dari jarak PQ tambah QM, maka itu kita tidak bisa membentuk yang namanya segitiga ya. Pasti ada kelebihan ruas garisnya. Nanti kalian akan lihat bagaimana itu terjadi pada eksperimen yang akan kita lakukan di akhir pembahasan. Nah, hubungan ini untuk jarak PM kurang dari jarak PQ tambah QM itu kelihatan pada gambar ini ya. Kalian bisa, tanpa harus mengukur, kalian bisa lihat kalau jaraknya ini akan lebih kecil dari PQ tambah QM. Ketika dia jaraknya lebih besar, ketika panjang PM ini akan lebih besar dari PQ dan QM, maka dia itu tidak bisa membentuk segitiga. Tadi itu dia disebut juga sebagai aksioma keantaraan ya. Jadi dia dengan adanya aksioma ini dia itu menjamin kalau titik Q berada di antara titik P dan M pada suatu segmen garis. Pada pernyataan aksioma tadi kalian melihat ada pernyataan if only if atau jika dan hanya jika. Di sini saya ingin menyinggung kembali tentang makna jika dan hanya jika ini ya. Jika dan hanya jika, kalau sebuah pernyataan P maka P jika dan hanya jika Q itu berarti dia akan berlaku implikasi dua arah atau biimplikasi, yang mana kita harus memahami itu pernyataannya dia berlaku P maka Q dan Q maka P ya. Jadi dengan kata lain pernyataan aksioma tadi itu bisa kita pisah menjadi jika Q berada di antara titik P dan M, maka jarak PQ tambah jarak QM itu sama dengan jarak PM. Dan sebaliknya, kalau kita punya jarak PQ tambah QM sama dengan jarak PM, maka Q berada di antara PM. Ya, kalian harus memahami alur dari jika dan hanya jika ini, karena ada beberapa teorema yang akan kalian buktikan
itu dia menggunakan bentuk pernyataan seperti ini. Oke, kita lanjut ke definisi lingkaran. Nah, lingkaran itu didefinisikan sebagai sebuah lingkaran itu dibentuk dari sebuah titik tengah P dan sebuah radius yang disebut R, ya. Jadi lingkaran dengan titik P dan radius R itu adalah himpunan semua titik yang mana memiliki jarak sejauh R dari P, ya. Jadi ketika kita punya titik tengah P dan kita mengumpulkan semua titik yang memiliki titik tengah P dan kita mengumpulkan semua titik yang memiliki jarak R terhadap P itu baru disebut sebagai lingkaran, ya. Ini lingkaran ala-ala yang dibuat, ya. Jadi dipastikan kalau jarak dari P ini ke semua titik yang ada di sini itu adalah R, ya. Jaraknya itu semua itu pasti R. Gambar ini. Oke. Nah, sementara untuk himpunan titik-titik yang ada di keliling lingkaran itu dia membentuk jarak yang kita sebut sebagai keliling. Pembahasan berikutnya adalah tentang sudut dan sinar. Kita mulai dengan definisi sudut. Nah, misalkan di sini kita punya dua sinar garis RPQ dan RPM yang sama-sama dimulai dari titik P. Jadi verteksnya itu sama-sama P, ya. Nah, di sini akan membagi sebuah bidang dalam dua wilayah, ya. Di sini ada wilayah yang sebelah sini, yang di arsir sebelah sini, dan wilayah sebelah sini. Kalau dalam yang istilah yang sudah kalian kenal itu, kalau tidak salah di sekolah menengah diajarkan ada yang namanya sudut interior dan sudut eksterior, ya. Nah, kedua regional ini itu disebut sebagai sudut yang dibentuk oleh sinar garis PQ dan PM, ya. Dua-duanya sudutnya. Jadi yang tadi seperti Ibu bilang ada sudut interior dan sudut eksterior. Nah, biasanya kalau dalam lingkaran itu dia bentuknya seperti ini, ya. Sudut interior itu yang lebih kecil, sementara sudut eksteriornya itu yang lebih besar. Nah, penamaan sudutnya ini bisa kalian sebut sebagai sudut QPM. Atau bisa juga kalian sebut sebagai sudut MPQ. Yang jelas vertex dari sudutnya itu atau disebut dengan titik sudut itu dia berada di tengah. Nah, ini dia simbol untuk sudut. Ketika kalian menulis sudut QPM, kalian cukup menggunakan simbol ini, ya. Itu menyatakan sudut QPM. Dan sudut QPM ini bisa juga kalian tuliskan sebagai sudut MPQ. Biasa juga kalau tadi kalau kita berbicara di lingkaran, kalau kita berbicara di segitiga, terkadang kita akan mendapatkan buku-buku teks yang menuliskan misalnya sudut QPM ini sebagai sudut P saja. Sudut P ini menunjukkan sudut yang dibentuk dua sinar garis yang memiliki vertex P. Atau juga bisa dengan kata lain, sudut P adalah sudut yang titik sudutnya adalah sudut P. Selanjutnya kita beralih ke definisi sudut lurus, ya. Nah, jadi kalau misalnya tiga buah titik berbeda, ya, di sini titik QPM, dia itu berada pada suatu garis lurus, maka sudut yang dibentuk oleh QPM itu dia disebut dengan sudut lurus, ya. Sementara kalau misalnya sinar PQ-nya itu sama dengan sinar PM, sudut yang terbentuk itu dia disebut sebagai sudut full, ya. Ini ada sudut full, yang ini sudut lurus.
Nah, sudut lurus ini yang kalian kenal dengan sudut yang memiliki besar 180 derajat. Sementara sudut full adalah sudut yang memiliki besar 360 derajat. Ini ya. Jadi sudut itu biasanya umumnya dia menggunakan satuan derajat atau degree yang disimbolkan dengan bulat kecil yang dituliskan di angka besaran sudutnya. Nah, di sini selanjutnya definisi sudut siku-siku. Jadi sudut siku-siku adalah sudut yang ukurannya itu setengah dari sudut lurus. Makanya besarnya itu adalah 90 derajat. Karena tadi sudut lurus besarnya 180 derajat, artinya sudut siku-siku yang memiliki ukuran setengah dari sudut lurus sama dengan setengah kali 90 hasilnya 90 derajat. Nah, ukuran sudut dalam geometri itu disimbolkan seperti ini ya. M sudut QPM, artinya ukuran sudut QPM. Jadi ketika kalian menuliskan ukuran sudut, kalian harus menuliskan seperti ini. Ada banyak buku teks dan banyak juga orang-orang yang keliru menuliskan tanpa menggunakan M ya. Pada mata kuliah ini kalian mulai sekarang tidak boleh melakukan kekeluaran itu. Kalau kalian melakukan kekeluaran itu, misalnya kalian menuliskan sudut QPM sama dengan 50 derajat langsung tanpa ada M-nya, itu ibu kasih salah ya. Jadi kalau selama kalian berbicara tentang ukuran sudut, selalu gunakan M di depannya. Nah, kita lanjut ke istilah sudut yang saling suplementer, yang saling suplemen ya. Jadi dua buah sudut dikatakan saling suplemen kalau jumlahnya itu sama dengan 180 derajat. Bukan jumlah ukurannya ya. Dikatakan saling suplemen ketika jumlah ukurannya itu sama dengan 180 derajat. Nah, sudut yang saling suplemen ini dia bisa terpisah seperti ini dan bisa juga berimpit seperti ini ya. Banyak kasus yang kita temukan di sekolah menengah itu adalah model-model yang seperti ini yang kita kenal dengan istilah sudut yang saling berpelurus. Nah, kalau misalnya sudutnya dia memiliki satu sinar garis bersama seperti ini, sudut ini dia punya sinar garis bersama yaitu sinar garis MO, itu dikatakan sudutnya saling berimpit atau adjacent ya. Kita lihat di sini juga ada contoh sudut yang berimpit. Nah, dari sudut yang ini kita bisa mengatakan kalau ukuran sudut MPR sama ya, ditambah dengan ukuran sudut RPQ itu sama dengan ukuran sudut MPQ. Kita lanjut ke contoh penggunaan sudut ya. Nah, di sini penggunaan contohnya itu ditunjukkan dengan kita menghitung panjang busur lingkaran ya. Arc itu berarti busur. Nah, kita mau tahu kalau misalnya kita punya sudut 10 derajat, terus keliling sebuah lingkaran itu ada 15 cm, berapa panjang busur yang terbentuk dari sudut 10 derajat ini? Itu karena kita mengetahui besar sudut full itu adalah 360 derajat, kita bisa menggunakan perbandingan ya. Jadi 10 derajat dibanding 360 derajat atau sama dengan 1/36. Di sini kita dapatkan panjang busur A itu adalah 1/36 kali 15 atau sama dengan 15/36 atau kalau disederhanakan lagi sama dengan 5/12. Kita lihat contoh berikutnya itu tentang latitude atau garis bujur ya. Garis bujur latitude. Kalau longitude garis lintang. Nah, misalnya keliling lingkaran tengah bumi itu adalah 40.000 km.
dan garis bujur lokasimu adalah 37 derajat. Pertanyaannya, seberapa jauh kamu dari ekuator? Nah, kita lihat di sini kita menggunakan perbandingan yang sama dengan perbandingan sebelumnya dengan besar sudut 37 derajat ya. Tinggal dibagi 37 bagi 360 baru dikali dengan keliling lingkaran tengah bumi dan menghasilkan kurang lebih seperti ini. 37/9 dikali 1000 km. Ini menunjukkan jarak kita dari ekuator. Selanjutnya kita akan melihat bagaimana kita mengkonstruksi sudut dengan menggunakan aplikasi GeoGebra.
Oke, demikianlah tadi pembahasan dari dengan menggunakan ilustrasi aplikasi GeoGebra. Jadi nanti di pembelajaran geometri Euclid ini kita akan sangat sering menggunakan aplikasi GeoGebra untuk melakukan pembuktian ya. Khususnya nanti kita akan melakukan pembuktian terhadap postulat-postulat yang ada di buku elemen geometri Euclid. Terima kasih atas perhatiannya pada perkuliahan ini. Semoga apa yang saya sampaikan mudah dipahami. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan berikan komentar dan saran di kolom komentar. Terima kasih.